Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati, NRP saya 201111107 dari Prodi Teknik Informatika Distiki Malang. Ini saya akan menjelaskan tentang mempresentasikan tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu implementasi algoritma insertion sort yang ada di e-book yang awalnya tadi C++ menjadi Python. Dan yang kedua, implementasi dari insertion sort untuk real case di kehidupan sehari-hari. Untuk yang nomor satu sudah saya kerjakan. Ini adalah tampilan dari itemnya. Setelah sebelum kita run, saya akan menjelaskan dahulu insertion sort itu apa. Ya, untuk insertion sort itu adalah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya. Apakah array yang tadi kita bandingkan pertama itu sudah pada tempatnya atau belum? Seperti itu. Jadi kalau kita ingat membandingkan atau mengurutkan kartu remi, itu sama. Prosesnya sama. Sebelum ke proses ini saya akan menjelaskan sedikit tentang prosesnya. Jadi supaya nanti kalau kita run, kita sudah paham, oh ini prosesnya atau programnya sudah benar. Ini kita memiliki nilai atau inputan 5 data pertama, 2, 3, 4, 5. Dan untuk rumusnya, jika nilai kedua itu lebih besar dari nilai pertama, itu tidak akan berpindah. Seperti itu. Di sini kita memiliki, karena insertion sort itu kita memproses dua data. Jadi kita akan fokus untuk data pertama, yaitu 6 dan 4. Karena tadi rumusnya adalah jika nilai D atau data kedua lebih besar dari data pertama, maka nilainya tidak akan berubah. Jadi data kedua ini adalah 4. 4 lebih besar dari 6 atau tidak. Karena ini tidak, maka 4 akan diubah, ditaruh di depan, dan 6 akan ditaruh di nomor 4, tempat nomor 4. Seperti itu. Pengurutannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Karena kita fokus saja ke data pertama, yang paling pertama. Karena tadi 6, data pertama adalah 6, jadi kita fokus ke 6. Untuk langkah selanjutnya ya, 6 membandingkan ke 1. Karena rumusnya tadi adalah jika data kedua itu lebih besar dari data pertama, maka itu tidak akan berubah, nilainya tidak akan berubah. Jadi data nomor 1 ini lebih besar nggak sih sama data yang nilainya nomor 6? Tidak. Maka karena tidak, otomatis nilai 1 ini akan berpindah. Namun cara berpindahnya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang ini karena ini langkah kedua, jadi satunya akan disimpan di bawah. Nilai 1 akan disimpan di bawah. Karena 6 otomatis pindah ke maksudnya 6 otomatis pindah ke nomor 1. Jadi kita maju ke depan atau array berikutnya. Nilai 1 lebih besar atau tidak dengan nilai 4? Jika tidak, maka nilai 1 akan diubah ke nilai 4 dan nilai 4 akan ke belakang dan ini akan diganti dengan nomor 6. Jadi tampilannya seperti ini. Seperti itu. Sama dengan langkah selanjutnya, kita fokus ke nilai 6, nilai 7 atau nilai kedua, karena itu tadi kan nilai 1, nilai 2, ya kan? Nilai 2 ini lebih besar atau tidak dengan nilai 6? Jika iya,
maka tetap nilainya tetap. Jadi outputnya itu seperti ini. Seperti itu. Kita akan langsung ke sini. Kita akan terapkan rumusnya tadi. Banyak data 4. Nilainya ada 6, ada 3, ada 1, ada 8. Acak. Nah, nilai pertama itu ada 6. Dan nilai kedua ada 3. Nilai 3 ini lebih besar atau tidak dengan nilai 6? Tidak. Berarti nilai 3 ini akan berubah ke nilai 6. Jadi, outputnya 3, 6, 1, 8. Kita fokus ke nilai 6. Nilai 1 ini lebih besar tidak dengan nilai 6? Tidak. Berarti nilai 1 ini akan berpindah. Karena ini adalah langkah kedua, kita akan cari array berikutnya. Array berikutnya adalah 3. Nilai 1 ini lebih besar tidak dengan nilai 3? Tidak. Maka nilai 1 ini akan berpindah ke nilai 3, ke array paling depan, dan jadinya adalah 1, 3, 6, 8. Nah, selanjutnya, karena nilai pertama tadi adalah 6, jadi kita membandingkan nilai 6 dengan 8. Nilai 8 lebih besar tidak dengan nilai 6? Jika iya, otomatis nilai 8 itu tidak akan berubah. Jadi outputnya 1, 3, 6, 8. Seperti itu. Untuk program insertion sort ascending sederhana. Namun, kalau seumpama kita mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari, maka saya menggunakan program antrian imunisasi. Kenapa saya menggunakan program antrian imunisasi? Karena biasanya untuk balita yang akan diimunisasi itu lebih cenderung fokus ke anak yang umurnya lebih kecil ketimbang anak yang umurnya sudah lebih besar, maksudnya lebih banyak, seperti itu. Oke, kita untuk banyak antrian, seumpama kita ada 5 anak balita. Masukkan umur balita. Ada umur yang 1, ada yang 6, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5. Nah, prosesnya sama seperti tadi. Jadi pengurutannya juga sama. Namun saya menggunakan hanya memberikan sedikit sentuhan yang berbeda, seperti kayak adanya kalimat tahun di outputan final, dan untuk ini juga ada kalimat seperti itu. Tapi untuk proses dan alurnya sama seperti program yang ada di atas. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Saya juga masih belajar, mohon dimaafkan. Semoga presentasi saya bisa lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.